gimana le, kok manis le, buat jatuh cinta terngiang-ngiang. Ya Allah. Kayak gini ya. Jadi ini adalah efek kalau openingnya di retake. Jadi bilang Nggak dong. apa-apa. kalau kita Namanya juga retake. podcast harus jujur kan. Oh, iya. Kita semuanya Jujur. harus jujur. Nyantai-nyantai aja. Harus santai. Jadi selamat datang teman-teman di podcast Berenergi episode ketiga. Jadi kali ini kita nggak ada tamu, nggak ada guest star. Ini adalah orang-orang dari Surabaya Berenergi. Jadi kalau kalian penasaran siapa sih yang ada di Surabaya Berenergi? Sebenarnya ada banyak, cuma yang datang hari ini 3. Kita mau ngobrolin tentang apa nih? Tentang pilkada ini sih. Pilkada. Perkenalan dulu diri Anda siapa? Iya. Saya sudah dari episode 1, dia episode 2, Anda yang belum kenalan. Ya. Tiba-tiba pilkada. Ngadi-ngadi ada ini. Datang nyala-nyala. Lah iya, ini kalau yang di studio mau ketawa juga nggak masalah sih, bebas aja kayak apa ya. Ya, saya mas-mas yang biasanya dari rumah itu loh. Oh iya, jadi kita Surabaya Berenergi pernah bikin video ucapan untuk Bu Risma. Ya. Ada satu mas bilang dari mana? Dari rumah ya itu ya. itu yang saya. Mau saya take down malu. Iya, jawaban yang sangat pintar banget. Iya kan, tadi yang lain kan ada dari siapa? Dari Masterchef, Dari dari mana? sini. Dia Membanggakan ya. dari rumah. Iya. Emang ini adalah pemimpin grup WhatsApp bapak-bapak. Gujonannya kayak gitu. Bukan Ya. aku yang bilang. Gimana lagi, briefingnya kurang dari mana ya? Saya juga dari rumah gitu. Oke, briefingnya agak kompak ya kita Kalian ya. yang bikin brief berarti ya. Siapa yang nge-brief? Nggak tahu Nggak tahu, siapa. saya. Emang gak ada akhlak itu inisiatornya. Jadi ini adalah teman-teman dari Surabaya Berenergi, ada Mas Arjuna, ada Saya Arjuna. Marsha, entah saya siapa. Saya Pepeng. Jadi kita ngobrol tentang pilkada nih. Yap. Pertanyaan pertama adalah Surabaya Berenergi ini apaan? Apa lo? Apa? Apa loh ini? Apa lo ini lo? Ini siapa sih yang bisa menjawab sebenarnya? Ya tentu inisiatornya. Siapa inisiatornya? Kita tanya-tanya lagi nih. Iya, jadi Kok tanya-tanyaan lo kita bertiga ini tuh? podcast tidak ada gunanya. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, ya mungkin kayaknya nggak ada juga. Iya. Ya, Ada aku lah. melihat ada lah. Kita sendiri. Mama aku Oh, iya. sama ayah aku. Anak saya yang masih 2 tahun juga lihat. Adik-adik Apin. saya semuanya banyak. Halo. Jadi Surabaya Berenergi ini adalah kumpulan anak muda Surabaya, entah itu milenial, influencer, anything, semuanya berkumpul untuk agar Surabaya bisa bangkit lagi setelah pandemi Covid dan menjadi Yap. lebih baik. Tujuan awalnya seperti itu. Dan pastinya anak-anak milenial bisa meneruskan kebaikan. Waduh. Usia berapa emang milenial? Milenial pokoknya. Banyak milenial. Yang bisa nyoblos berarti milenial. Oh, benar. Oke, Dia benar. pintar sekali ya. Sekarang saya jebak. Pintar sekali pemuda ini ya. Jadi gitu ya awalnya ya. Terus kenapa kok kita mau ngomongin pilkada? Gak tahu. Kenapa Pak? Kenapa? Ada masalah apa Anda dengan pilkada? Mampus diserang dia. Ya, kita kan harus kadang nyerang dia, kadang nyerang. Ya gimana ya kan pilkada ini tadi kan dari episode sebelumnya kan aku Iya, lihat iya. kata Dokter Kevin kan penting banget. Oh, udah nonton ya berarti? Udah nonton. Oh, ini pura-puranya udah tayang. Udah tayang, jadi kan gitu. Anda jangan bilang ini kita baju aja belum ganti. Anda ketahuan banget kalau ini 1-2 episode di take dalam hari yang sama. Maaf saya Gak apa-apa, talent gak apa-apa. baru. Ada talent yang sangat jujur ya. Jadi pura-puranya Mas Arjuna sudah melihat episode sebelumnya. Iya. Kita gambarkan seperti itu. Iya. Terus bagaimana nih? Iya kan saya Kenapa kok? Oh iya. Saya rada indigo. Oh iya Indigo. Oh kan yang itu internet cepat itu ya Iya. Indigo. Oh bukan ya. Lawannya First Media. Oh, Tidak ada sponsor masuk. Tapi Buat First Media boleh masuk. sponsor yang mau masuk bisa menghubungi kontak di Kontak bawah. di bio. Hujan. Hujan ya. Kenapa ini podcast apaan ngelihat hujan? Mereka gak denger Iya. kita. Jadi gimana, Mas? Kenapa pilkada harus penting? Ya saya sebagai mas-mas biasa di Surabaya ya. Mas-mas biasa ya. Itu Biasa. saya lihat kan kalau pilkada ini kan penting. Dari Dokter Kevin tadi bilang bahwa pilkada itu menentukan penanganan COVID itu ngefek banget karena penggantian pemimpin ini. Jadi kayak pilkada ini harus dipilih yang benar lah. Oke. Saya rada-rada bingung ini kan. Iya, Coba iya. jelaskan sampean. Loh, kok nyuruh? Gini ya, inisiatornya saya jadi inisiator untuk diperintah-perintah doang ternyata. Enggak, jadi mungkin dari Mas Arjuna saya tangkap adalah maksudnya kalau sekarang kan penanganan COVID di Surabaya sudah sangat bagus dari Bu Risma kan, dari zona hitam dulu, zona hitam katanya
Dari zona hitam sampai sekarang menjadi sempat hijau, jadi sekarang orange ya kalau nggak salah. Orange. Iya. Dan dengar-dengar mau balik lagi. Ya, dan penanganannya kan itu juga sudah cukup bagus kan. Keren banget sih. Surabaya adalah kota kedua yang menerapkan swab gratis setelah Medan. I love Bu Risma. Keren banget kan. Mungkin yang dikhawatirkan kalau pilkada ini tidak berlanjut, tidak ada yang meneruskan programnya Bu Risma untuk penanganan Betul. COVID itu. Benar, Mungkin itu yang benar. dimaksudkan kan? Kalau ada Iya. kekosongan kan nggak bagus. Oke. Di jadi hati pun kalau ada kosongan juga nggak bagus. Oke. hujan-hujan membawakan kebaperan. Kayaknya gitu. Mode Jadi hujan. baper ini ya. Jadi mode hujan. Oke. Lanjut. Lanjut. Jadi Lanjut. kekhawatiran Mas Arjuna mungkin dan teman-teman dari Surabaya Berenergi adalah pilkada ini sebenarnya sesuatu yang kita bilang mau nggak mau harus ada. Iya. Soalnya daripada nanti kekuasaan atau wali kota Surabayanya kosong, jabatannya Betul. nggak ada yang melanjutkan, ya mau nggak mau ada. Tapi dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat aman. gitu. Sangat-sangat aman. Karena kan beberapa aku kan kayak lihat ya di beberapa orang aku tanyain, kebanyakan kan milih golput. Iya. Karena Yap. kayak sekolah libur. Kenapa terus, pilkada lanjut? sekolah gak masuk, pilkada lanjut, liga libur kan beda sebenarnya. Ya. Beda konteks. Beda konteks, Ah. beda penanganan dan beda urgensi. Beda Betul. urgensi. Betul. Kalau mungkin anggaplah kayak gini, kayak sekolah. Kenapa harus kita WFH dulu atau di rumah aja? Mungkin karena sekolah bisa dilakukan seperti itu. Dan dia hampir setiap hari kan? Pilkada kan cuma Berlangsung ya. sekali selesai kan, nanti Betul. coblos tanggal 9 selesai gitu. Tapi kalau sekolah tiap hari kalau kita paksakan untuk tatap muka, resikonya pasti akan lebih besar, urgensinya kecil. Kalau saya nggak salah dulu dengar ada himbauan seperti itu. Jadi penanganannya adalah berdasarkan urgensi dan kepentingannya dulu, urgensi dan chance untuk kenanya. Kalau sekolah kan chance kenanya cukup besar, urgensinya nggak terlalu. Kalau pilkada masih bisa dikondisikan karena nggak setiap hari kan, tapi benar. urgensinya sangat tinggi. Benar. Kalau pilkada kan sebenarnya kalau dari bilik pun sudah bisa berjaga jarak kan, biliknya kan pasti ada sekat, ada jaraknya Dari juga. schedule pun juga udah. Iya. Dibatasi yang datang tuh ada berapa tadi Iya, kan tadi? 10 sampai 15 orang. 10 sampai 15 orang dan itu pun waktunya berbeda-beda jadi Betul. harusnya Iya. bisa sangat aman gitu. Kenapa sih kan kayak pemimpin kan yang bisa memutuskan bagaimana misalnya kayak pemulihan ekonomi, Betul. atau penanganannya kayak swab gratis itu dilanjutkan atau gimana. Jadi Iya, kalau takutnya misalnya gitu ya. kalau misalnya kita kalau misalnya kita milih pemimpin yang salah, Iya. takutnya uang untuk penanganan pilkada, untuk pembangkitan ekonomi itu kan disalahgunakan dan misalnya kayak nggak ngena gitulah kan. Betul. Jadi kita harus benar-benar pintar milih itu, kita benar-benar kita cari tahu bagaimana pemimpin-pemimpin calon-calonnya ini gimana sih, kita Iya. cari tahu. Jadi kalau misalnya nggak kenal dua-duanya ya kita cari tahu lah, masa Iya, Iya. jangan sampai apatis. lah. Jangan sampai apatis. kalau kita nggak tahu masa kayak ya udahlah nggak tahu dan Betul. nggak milih, kan kita harus cari tahu yang mana yang terbaik. Jadi pilkada ini jangan golput itu, kita itu kenapa jangan golput, karena apa ya, kayak kita itu memilih itu bukan untuk memilih orang yang paling baik, jadi Iya, betul. memilih yang lebih baik daripada yang tidak baik. Iya, Betul. iya. Kalau aku Kayak gitu. bilang sih dari siapapun paslonnya, entah wali kota, entah waktu dulu presiden, nggak ada yang 100% sempurna. Kita ini Betul. semuanya manusia, pasti ada kurang-kurangnya, itu Benar sekali. hal yang sangat manusiawi banget lah. Tapi kan kita harus memilih sesuatu yang kita pastikan kebaikannya lebih banyak. Kita simpulkan seperti itu, kan orang nggak bisa 100% full baik, paling nggak Bisa. 90% lah baiknya ada banyak gitu, daripada 0% kan Yap. sulit Nah. sekali. Dan kalau kita golput, yang kita khawatirkan adalah kalau semuanya golput, nggak mau nyoblos atau anything lah, orang-orang yang mendukung orang yang nggak baik ini pasti kan lebih nekat, mereka berani Iya. nyoblos kan pasti. Makanya itu. Apalagi beberapa dalam Surabaya kemarin ada katanya informasi money politik dan Nah. sebagainya, orang kan dibayar pasti berani-berani aja nyoblos. Iya. Jangan sampai sesuatu yang kayak gitu itu yang menang. Iya. Apalagi buat pemilih-pemilih ini ya, yang perdana-perdana, yang milenial-milenial Ya, yang baru masih, pertama ya, kali. pemilih pemula lah ya. Pemilih pemula biasanya kan nggak mau tahu banget Betul. tentang calon-calonnya, figurnya ya. ya kan, bisa dicari tahu lebih lanjut lagi. Soalnya kemarin ya aku termasuk salah satu pemilih pemula juga kan. Oh iya ya, belum baru ini ya nyoblos ya kamu ya. Udah sekali, udah pernah sekali, nggak maksudnya di umur-umur yang kayak Iya. aku ini Iya, kan lebih iya. ke yang nggak terlalu peduli sama calonnya siapa aja, yang penting gue milih gitu, Iya, yang penting iya, nyoblos lah siapa aja gitu. Ya itu sebenarnya harus dicari tahu lagi gitu, nggak cuma sekedar milih, oke pamer-pamer di sosmed, Oh, iya. wow. Sekarang udah sulit pamer ya. Iya sekarang sudah Oh, iya. bentuknya jelek. Jelek. Kalau dulu kan ditetes. dicelup kan, bahasa Iya. ini kan ditetes kan paling wah kayak jerawat. Iya kan?
Biasanya kan gitu, kita cuma posting nih udah nyoblos, betul, tapi betul. kamu nyoblos siapa juga nggak tahu gitu, apa visinya, biar apa gitu kan. Betul. Jadi jangan sampai orang-orang yang yang kayak dibayar untuk memilih gitu kan. Kita sebagai pemuda ya, ibaratnya pemuda itu idealis, idealis dan ngerti kayak nggak bisa dibayar lah, kita dibayar ya udah. Ya diterima, tapi kan nggak pasti dicoblos. Buat makan di McD kan ya nggak apa-apa. Iya lumayan ya. Sebut McD sponsor bisa masuk, hubungi kontak di bawah promo ini. bisa disertakan setelah pencoblosan. Tapi kan enak kan kayak dapat uang ya buat beli, tapi malah yang dikasih uang itu kita dikasih uang malah kita pele lah. Iya betul. Malah kayak kan jangan sampai biarkan orang-orang yang dibayar-bayar itu milih, karena kalau kalau misalnya orang dimulai dari money politik, ke belakangnya pasti uang semua. Kembalikan uang kembali lah. Misalnya dana untuk penanganan COVID, pemulihan ekonomi kan diambil buat besar kantong sendiri buat kembalikan modal. Wah, itu bahaya banget gitu loh. Apalagi kemarin sempat viral ada beberapa bantuan COVID yang disalahgunakan juga. Nah, itu masih bantuan COVID aja masih kampanye udah dipakai. Masih apalagi kampanye aja sudah korup ya. Juga serem kan, itu juga mengkhawatirkan jangan sampai sesuatu. Bayangkan gini, biaya penanganan COVID dan pemulihan COVID itu jelas gak sedikit nominalnya, miliaran, triliunan mungkin. Dan kalau sama Bu Risma kemarin dimanfaatkan maksimal, dipakai swab gratis. Surabaya gila loh, swab itu kemarin yang non Surabaya kalau nggak salah 150.000. Lebih murah daripada rapid. Swab loh, ini kita ngomongin swab loh, ini swab sesuatu yang paling valid lah ya akuratannya, dan itu sangat dipermudah di Surabaya. Dan kita kepinginnya nanti itu bisa berlanjut. Kita kan nggak tahu kapan vaksin keluar. Paling nggak kan untuk tes seperti itu dipermudah bahkan gratis. Kalau berhenti di Bu Risma, kita juga bingung nanti. Jadi kebaikannya Bu Risma itu harus diteruskan. Harus diteruskan. Mau nggak mau harus diteruskan oleh orang yang paham. Iya. Oleh orang yang paham. Kalau orang minta kayak Bu Risma terus, gimana ya? Kalau misalnya kita juga pengennya terus. Aku juga pengennya terus. Tapi secara aturan kan nggak bisa. Nggak boleh. Tapi kan kita harus memilih orang yang dipercaya sama Bu Risma buat meneruskan. Iya benar. Ya kan fair lah kan. Kalau kita bilang orang ini kayaknya bisa meneruskan Bu Risma, apakah Bu Risma percaya sama dia? Enggak. Kan Bu Risma kan memilih orang yang dia sudah percaya dan tahu visi misinya mau kemana Surabaya ini. Sudah kenal betul sama Bu Risma. Udah kenal, bukan sekali dua kali ketemu kayak kita, Bu Risma terus dicalonkan kan nggak mungkin. Kan udah kenal lama toh. Paling lali lah Mbak Dewi. Iya nggak kenal, Bu Risma juga nggak kenal siapa kita. Siapa pemuda-pemuda tidak ada gunanya. Follow Instagram saya Bu Risma. Di blog aja Bu ya. Jadi gitulah. Terus mungkin awareness sama buat teman-teman nih. Pilihannya dari teman-teman ini kan antara golput. Golput sih, pilihannya adalah golput atau nyoblos kan. Terus gimana sih biar teman-teman yang mendengarkan podcast ini tuh mau nggak golput? Selain tadi kita karena kekosongan, nggak boleh sampai kosong programnya Bu Risma itu harus berlanjut. Apa sih yang bisa membuat teman-teman ini bisa, aku harus nyoblos nih, aku harus nyoblos. Ya, gimana Mbak Marsa? Dari Marsa nih, kalau dari segi pandangmu nih, kalau kamu dikasih tahu kamu harus nyoblos, tapi apa sih yang membuat kamu harus mau nyoblos? Lebih ke memikirkan ke depannya. Maksudnya kalau kita emang pengen di Surabaya itu hidupnya enak, terus lebih makmur, sejahtera, ya ayo kita pilih. Tapi jangan lupa cari tahu dulu tentang calon-calonnya, karena ya itu balik lagi ke kita sebagai pemilih pemula yang nggak tahu apa-apa mungkin, apalagi yang nggak punya basic politik kepala itu kan ya, males banget dengerin begituan. Tapi sempetin lah cari tahu sedikit aja informasi tentang calon-calonnya gitu. Betul. Jadi harus kita nggak boleh tutup mata ya. Iya. Kan info juga bisa banyak sih dari website Jangan KPU sampai juga salah ada. pilih lah paling enggak gitu. Jadi kalau dari Marsa adalah alasan kalau kita harus nyoblos nggak boleh golput adalah kita harus memikirkan masa depan kita. Kalau terlalu berlebihan kalau memikirkan masa depan Surabaya. Kita kan masih anak muda rata-rata biasanya idealis. Pikirkan masa depanmu sendiri dulu aja. Kamu mau kayak gimana nanti di Surabaya ini? Kamu mau gampang nggak kerjanya? Kamu mau gampang nggak pelatihannya? Kayak gitu sih. Kalau dari Mas Arjuna? Kalau aku sih milih yang yang toleran, yang soalnya Surabaya ini keren banget. Oh iya. Keren banget di antara kota, toleransinya tuh di sini lumayan tinggi. Yang nggak mempan isu sara kayaknya cuma Surabaya. Iya, ada isu sara dikit langsung di counter, orang langsung banyak semua. orang, betul. Kalau misalnya pemimpin yang mengganti itu intoleransinya tinggi, atau suka bikin kerusuhan, gak asik lagi Surabaya. Iya, bayangin aja, kayak banyak kayak misalnya kayak diskriminasi ke
beberapa golongan tertentu ya, beberapa etnis tertentu. Kan itu mungkin. nggak enak juga kan. Betul. Nggak seru banget. Betul. Saya sukanya di Surabaya dulu. Saya emang awalnya dari bukan orang asli Surabaya, tapi saya udah di Surabaya hampir 10-15 tahun lah. Surabaya bagi saya adalah kota yang fair. Mereka ini kalau dibilang nggak toleran sih toleran banget, tapi omongannya memang kasar, Benar. tapi jujur. Tapi jatuhnya adalah kita jadi akrab satu sama lain, nggak ada jeda daripada kita pura-pura ngomong baik tapi di belakangnya. Justru kasar-kasarnya Surabaya itu loh seru. Emang keren sih. Dulu ketika rame demo yang membawa isu agama, hanya di Surabaya yang nggak ada demo itu. Benar. Di Surabaya kita masih percaya bahwa di sini toleransi sangat tinggi. Jadi jangan Yap. sampai toleransi ini berubah karena pemimpinnya nggak sesuai dengan ya yang kita harapkan. Dan seperti itu. Dan kalau untuk teman-teman 9 Desember nanti, ini harus kayak gimana sih? 9 Desember nanti harus nyoblos yang kayak gimana atau harus bagaimana sih kita bisa dapat informasi soal paslon-paslon ini yang valid gitu? Soalnya di sosial media, di berita kan simpang siur nih berita, ada yang gini, ada yang gitu. Itu harus kayak gimana sebenarnya? Aku ya mungkin ya. Iya, dari Anda. Ya kan kalau di internet kan mungkin banyak diketik aja nama paslonnya atau gimana. Di sosmed juga kan sekarang lah udah mungkin paslon-paslon ini udah punya sosmed semua, bisa dicek Iya. aja gimana. Pasti di sana ada program-programnya dan macam-macam sih, kayak mudah lah berinformasi sebenarnya mudah. Jadi nggak perlu kayak nyari koran. Aku mau beli koran buat nyari kan. Lawas itu sudah it's a yesterday. Bahkan baliho pun ya tidak Baliho tidak terlalu bagus untuk dilihat. Bener, Kurang yang bagus sih informatif Pak ya. Baliho yang ada fotonya Masa doang. Ya fair lah, Iya, fair lah. fair. Kita kan di jalan loh udah macet, udah pusing ngelihat foto pakai jas, pakai ya Allah. Kurang informatif dan kurang Iya, menarik gitu iya, ya. iya, Biasanya betul. cuma sekedar sekelibet Iya. gitu. Berarti kalau dari anak muda nih, informasi dari untuk paslon ini yang paling enak buat didapat itu dari platform apa sih? Sosial media. sosmed. Sosmed. Itu udah paling nggak ada lah, nggak mungkin. Kalau dari Baliho suka sih nggak suka nggak sih kalian? Suka, cuman kan jarang banget kita yang memperhatikan Oh, ini iya, baliho iya, nih, iya. Benar, gue benar, liatin benar, nih benar. sampai detail, ada Ya. tulisan apa aja kan nggak Nggak mungkin ya. Cuma kalau sosial media mau anak umur berapapun sekarang udah pegang sosial media. Masih bisa scrolling di rumah. Dimanapun ya. Betul, bisa, betul, di betul, jalan bisa, di mana-mana bisa, dan dimanapun mau Instagram, TikTok sudah banyak kan informasi-informasi itu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak usah susah-susah. Kalau pengen cari yang baik-baik ya kan. Jadi di sosial media ya sebenarnya Iya. berarti ini juga info buat semua ya terserah lah ya siapapun tim sesnya nanti. Berarti dari sosial media harus benar-benar bisa memberikan awareness kepada teman-teman milenial ini ya. Soalnya kalau bisa dibilang yang mau nyoblos juga teman-teman yang milenial ini. Iya. Selain yang generasi yang sudah senior ya. Soalnya karena dari segi imun, segi Iya. kesehatan, segi kenekatan mau nyoblos itu kayaknya teman-teman yang lebih nekat. Ya, tapi juga tetap harus hati-hati sih karena di sosmed kadang masih banyak berita-berita yang tidak benar, hoax. Oke. Jadi kayak Harus bisa lebih baik pilih-pilih, kalau enggak ya bisa tanya orang tua lah ya yang lebih ngerti ya enggak sih, Iya. maksudnya sharing sekedar Iya, benar, sharing benar, aja Betul. gitu. Atau langsung mau tanya ke orang langsung paslonnya gitu Pak. Oh bisa, programnya apa, Pak? saya kasih nanti nomor WA-nya satu-satu pas. Wah. Waduh, kayak punya loh. Orang dalam. Iya. Oke, berarti untuk mencari informasi soal paslon itu dari anak muda lebih suka dari sosmed. Sosmed. Kalau dari debatnya kemarin, kan kita ada beberapa Oh debat iya, nih. benar Dan itu, nanti benar, juga ada benar. debat terakhir tanggal 5 Desember kalau nggak 5 salah. Nah, Desember. berarti harus nonton juga. Iya. Udah nonton debat-debat kemarin nggak sih? Sudah. Nonton. Anda nonton? Nonton. Apakah itu cukup mewakili teman-teman untuk mendapatkan informasi dari kedua paslon yang ada? Mewakili banget. Aku habis lihat debat tuh langsung ikut berenergi nih. Waduh. Iya dong. Langsung wah ini nih. Debat ini. terakhir tanggal berapa sih? Tanggal berapa ya? Kayaknya Perasaan sudah berenergi sudah ada dari 28 Oktober. Anda kemana aja Anda ya? Saya kan masih lihat dulu yang Oh mana. iya. Pilih-pilih ya orangnya. Iya, ya. pilih-pilih ya. Jadi Lihat. nggak ujuk-ujuk masuk Surabaya Gak kayak Berenergi. Marsha, ayo aja. Lihat yang suka nyinyir atau lihat yang oh ini keren banget berkreasi. Wah ini nih. Waduh. Ini saya cocok nih kayak gitu. Bisa aja ada ya. Gitu ya. Berarti setelah debat baru join Surabaya Berenergi ya. Benar. Tapi kok form pendaftaran Anda sudah dari sebelum ada ini? Loh, soalnya Oh, masih daftar dulu, Nah, belum join. Pertama saya lihat warna dulu soalnya. Oh, warna dulu. Warnanya bagus nih, Oh kayak gitu ya. Iya. Oh iya, emang kayak anak muda tuh suka dari desain gak sih? Bener gak sih? Iya, Iya, benar, iya sih, benar. lebih Iya, menarik, Lebih menarik ya. lebih jadi pengen gitu kan. Oke. Jadi pengen. Tapi kalau debat Iya. mah
aturan gak ada warna-warnanya ya. Iya, emang dia ngadi-ngadi aja sebenarnya. Pemuda apa ini Dia begini nih? member baru yang paling ngadi-ngadi dia ini ya. Ya, mohon maaf lah. Saya sebagai member lama aja iya. nggak pernah Member melihat senior dia. warna. Senior. Gila, Member senior. Jadi gitu ya. Jadi debat kemarin cukup memberikan insight kepada teman-teman Iya. yang kebetulan yang join Surabaya Berenergi, mungkin yang di rumah atau yang dengerin ini Bisa dicek lah. bisa dicek ya dari debat-debatnya. Kan ada ya di, Di KPU, KPU, ya. YouTube KPU di YouTube Surabaya. KPU, mungkin mau didengerin lagi program-programnya mana yang paling sesuai. Kalau dari teman-teman, program mana yang paling disukai? Kalau aku pokoknya yang berbau milenial aku suka programnya. Gitu ya. Programnya berbau milenial. Karena menurut aku kedepannya tuh Surabaya bakal dilanjutin sama anak-anak kebanyakan milenial yang Benar. Iya akan sih, berpengaruh benar. Iya, gitu iya. loh. Apalagi kita yang mungkin bakat-bakatnya masih terpendam belum Oh, terkuak-kuak ya kan. masuk akal, Contohnya masuk musisi akal. lokal. Aduh, kenapa dipertekan lagi musisi lokal? Enggak kan maksudnya iya. kedepannya mungkin ya daripada kualitasnya sama nih musisi lokal sama dari luar, tapi yang dipakai luar mulu bisa lah sekali-sekali masuk musisi akal, lokal masuk tuh di apa ya namanya di push gitu lebih di apa diberi ya namanya? dukungan, Kita dikasih kedepankan wadah. lokal heroes. Iya, gitu ya. jadi sebenarnya kualitasnya kita yang lokal Nggak tuh kalah sama nggak yang- kalah, Benar, cuma benar. kurang terekspos aja. Jadi kedepannya mungkin Kocok-kocok. milenial tuh bisa lebih diekspos. Betul, gitu. karena akhir-akhir ini apapun usahanya kan berbasis entah itu internet, Betul. sosial media, karena kan ya emang eranya anak muda sekarang. Benar. Betul. Jadi memang berarti kalau dari Masya lebih memilih paslon yang lebih mendukung pergerakan dari milenial. Iya. Kalau dari Mas Arjuna, Kalau- jangan bilang milenial juga, Anda nyontek gitu enggak. namanya ya. Untung saya dulu Iya, dia mau bilang milenial tadi. Udah nulis ini, waduh, udah kejawab. Gimana ini bikin Tanya sama bikin cerita teman ya. baru nih. Ada mau phone a friend apa asking audience? Enggak. Kalau aku yang anu aja sih, yang kayaknya yang masuk akal. Maksudnya yang nggak ngadi-ngadi lah, yang masuk akal. Oh iya. Yang Oke. program itu yang apa Yang ya? masih masuk akal untuk dijalankan. Masuk akal dia jalankan. Jadi kayak dan juga bukan apa ya, kayak money gitu. Jadi kayak Oke. aku nggak benci banget orang yang kayak Nyanyi dong. It's not about Kayak money. Nah. Susah ada penyanyi, mohon Iya, maaf laju. dasar Saiful Jamil. jadi lupa semua ini kan jadinya. Kembali ke uang. Oke, uang ya. Jadi kan kayak apa-apa kayak orang kayak kamu per RT misalnya Oh, iya, kasih iya. 150 juta kayak pengawasannya aja sulit gitu betul. kan. Rawan Masuk ke ya. RT kayak wah 150 juta, juta. asik nih gitu. Rawan. Buat bikin dibikin kolam lele. Pulang-pulang ada mobil Fortuner nih loh kan nggak enak. 150 juta ya? Segitu Ya, lah. yang Murah yang banget ya. second lah. Paling nggak Ayla dapat 2 lah ya, habis nabrak kemarin ya. Oke. Makanya kayak gitu kayak kan yang bener tuh yang berkelanjutan. Jadi program-program tuh yang dikasih umpan lah kayak misalnya ini aku kasih program gini. Jadi bukan berupa uang, kayak uang ini uang cash. Lagian juga 150 juta per RT. Uangnya habis buat gitu, pembangunan gimana? Oh, iya. Pendidikan gimana? Covid ini gimana? Kayak gitu. Kayaknya kalau kayak gitu lebih rawan disalahgunakan kan. Iya sih. Mending Benar. dianggarkan untuk sesuatu yang jelas. Jelas berkelanjutan dan kayak apa ya, orang tuh kayak misalnya dikasih umpan kayak kasih wadah gitu kayak misalnya gamer kan kadang sekarang banyak gamer gitu kan. Iya. Ya itu lagi hype banget. Dikasih wadah misalnya kayak sebuah tempat pelatihan gamer atau gimana Oke, yang nanti masuk akal sih. disalurkan ke tim-tim kayak e-sport gitu kan lumayan. Iya, sekarang e-sport sekarang Lagi udah lumayan hype banget kan. Tapi di Surabaya justru kurang karena setahu Iya. aku teman-teman aku yang Surabaya larinya ke Jakarta. Ke Jakarta ya. Pasti itu, Ketemunya pasti. sama Just No Limit ya. Betul. ATM-nya yang nggak ada limit. Waduh. Bahas-bahas Ya gitu aja sih, ATM. Oh, Masuk jadi akal, masuk akal jadi gitu. masuk akal ya. Jangan sampai apa-apa duit gitu kayak. Iya. Ini nanti bakalan saya kasih 150 juta. Iya. Ini ya kan orang-orang wah 150 juta dikira dalam bentuk uang padahal dalam bentuk brosur. Ya. Mending undang saya, Pak. Saya Vide Marsha mau nyanyi. Tapi- 150 juta. Iya, 150 juta loh ya. Tapi kalau jadi Mas Arjuna pengennya program yang logis ya. Yang logis dan berkelanjutan. Dan berkelanjutan. Kalau Benar. 150 juta sekali pakai ya buat apa? Buat satu orang pun nggak akan cukup 150 juta. Iya, lagian juga kayak bingung kan orang dikasih uang 150 juta buat apa ini? ya? Mungkin buat mungkin karena yang mau ngasih program itu keseringan nonton uang kaget. Oh, benar Gak juga. 150 juta disuruh habiskan. Wah, kaget jantungan Pak. Jadi kayak gitu mungkin. Tiba-tiba Ya. kan kayak dia lagi apa namanya di
di rumah gitu, Pak gitu kayak lagi biru. Lagi Kan dia nggak tahu juga. lagi diam. Kaget kan? Iya. Tuang gitu kan terus Pak, tolong gitu. Akhirnya kaget. Kenapa halu? Akhirnya. Oh iya, sorry. Nah, kan, Maaf, teman-teman. Bayangkan orang nggak tahu apa-apa, diem di rumah loh. Iya, saya lagi juga. makan mie terus juga 150 juta. Gimana nggak kaget? Kan? Kaget loh. Jantungan loh. Ini bahaya. Ini program yang bisa membahayakan nyawa banyak orang. Maaf, saya juga tidak tahu apa-apa, tapi duit 150 juta tidak akan jatuh kepada saya. Iya. Kalau ini mungkin enak didengar ya. Enak didengar. Tapi nggak realistis untuk dilakukan karena nggak ada gunanya juga. Tapi kalau kemarin saya nggak salah, saya dapat informasinya sebenarnya Pemkot sudah memberikan uang lebih besar untuk PRT. Oh Tapi iya. dalam bentuk program. Nggak uang 150 juta, bahkan Iya. kalau di total jumlahnya itu di atas 180 juta. Iya. Berarti itu sebenarnya juga program yang bukan yang baru, itu program lama, malah dikurangi. Iya. 30 jutanya mau kemana tadi? Pemkot udah menganggarkan makanya 180 nih. Kemana? Kita bisa lihat di kampung-kampung sekarang bagus banget. Betul. Kayak pavingisasi bagus, Iya. lampu sudah nyala semua. Pencegahan banjirnya juga udah oke lah. iya, Walaupun apalagi, masih beberapa banjir ya wajar lah kan, kondisi nggak mungkin juga. Kayak kita kemarin kampung Mas Pati keren Oh banget. iya, kita Keren kampung Mas banget. Pati. Wah, itu Anda ikut nggak sih? Ikut. Oh, ikut. Seru banget, banyak anak-anak kecil. Anak kecil. Ini anak kecil apa Yu? Saya sudah kecil, bertemu anak kecil. Oke. Oke. Dan yang terakhir, ini udah berapa lama sih kita? Ya, malah 2 tahun lah kayaknya. 5 menit. 5 menit. Jadi himbauan kepada teman-teman milenial nih untuk 9 Desember ini harus kayak gimana? Harus golput lah, harus milih inilah atau harus tidur aja di rumah nonton Shinchan atau apalah. Shinchan. Udah jadul tua ya. Mending nonton YouTube Video Marsa Marsha. diblokir sama YouTube. Dari Video Marsa Kalau aku, kalian pasti harus nyoblos lah. harus nyoblos. Dan jangan takut karena semua sudah sesuai dengan protokol kesehatan, itu pertama. Yang kedua, jangan lupa mencari informasi tentang paslon-paslon yang sedang menyalon. Gimana? Paslonnya ke Rudi Cari Adiswar. informasi Ya. tentang Menyalon. pasangan-pasangan yang mencalonkan diri. Jangan menyalon Eta. orang. Dikiranya paslonnya Iya, lagi lagi Iya. kerimbat. Karena buat kita-kita yang milenial terutama terkadang suka misinformasi gitu atau bahkan nggak tahu sama Nggak sekali. tahu informasi sama iya, sekali. cuma tergoreng Akhirnya berminyak, akhirnya kolesterol. berminyak, terus kolesterol nggak Darah jadi tinggi, nyoblos. ya, Tetap darah- nyoblos lah meskipun kolesterol ya. Kenapa ngurusin kolesterol? Makanya itu. Dari Mas Arjuna. Kalau aku ya pasti harus nyoblos lah. Kita kan sebagai anak muda ini agen perubahan lah. Wah. Kita ini yang untuk penerusnya. Jadi kayak kalau kita biarkan sesuatu yang misalnya kita biarkan sesuatu yang jelek berlangsung kayak tadi intoleransi dan lain-lain itu, ya kita carilah yang mana yang terbaik. Oke. Terserah pilihnya yang mana, tapi yang menurut kalian baik. Karena Betul. Oke. aku yakin anak muda itu idealis dan ngerti lah Oke. gini-gini kan. Betul. Yang pilih yang terbaik pasti harus nyoblos. Kalau dibiarkan orang-orang yang bayaran ibaratnya, bayaran dan Kita berdiam aja mereka bisa menang. hasil dari hoax gitu kan, kayak yang percaya hoax gitu kan, kita biarkan kan buruk juga. Jadi Betul. kita sebagai yang penolong lah, agen perubahan. Iya, agen gimana? perubahan, agent of change. Agent of change. Jangan Jadi- agen MLM ya. Oke. Jadi kita yang menentukan lah. Jadi jangan sampai kalah sama yang bayaran dan yang Betul. black Oke, gitu jelek-jelek. black. Black kerupuk dah. Aku bayar lo black gua Nah, naik. makanya itu. Otak. Jadi kalau saya boleh garis bawahi yang dimaksudkan Mas Arjuna tadi adalah dalam kondisi ada hal baik dan hal buruk. Benar. Kita sudah nggak bisa netral. Nggak bisa netral. Karena kalau kita netral berarti kita membela hal yang buruk secara tidak langsung. Karena kita membiarkan kebaikan kalah. Berarti ketika dalam kondisi seperti ini teman-teman, kami semua di Surabaya Berenergi menghimbau jangan sampai golput. Karena kalau kita netral berarti kita membiarkan sesuatu yang baik kalah dan sesuatu yang buruk menang. Karena sesuatu yang buruk ini pasti dimodali sangat besar kan, nggak mungkin. Betul. Janganlah sampai kita menyesal. Nanti demo ngapain? Sudah telat. Sudah telat. Kenapa nggak awal dulu demo? Iya, jangan sampai kita menyesal sampai 2024. Benar 4 juga. tahun menyesal itu cukup lama. Jadi lebih baik kita meluangkan waktu 9 Desember sebentar aja untuk nyoblos sesuai jadwal. Jaga protokol. Jaga protokol kesehatan, bawa masker sendiri kalau perlu, bawa face shield, jangan pakai APD berlebihan. Lebay, lapo nggak asmat kau nang KPU, lebay itu ya. Jadi itu tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di podcast Berenergi berikutnya.